Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu, teman-teman, Bapak Ibu. Di mana saya merekam hari ini tanggal 25 Oktober 2020. Perkenalkan, saya Dadang Danubrata, biasa dipanggil Danu. Sekarang saya domisili di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Aktivitas sehari-hari sebagai pengajar di salah satu bimbel swasta yang fokusnya untuk persiapan tes Polri, TNI, kedinasan dan sebagainya. Oke, jadi saya di sini mau berbagi kisah saya, perjalanan saya selama menjadi pasien positif COVID-19 ya, pasien corona dari awal hingga akhir. Jadi ceritanya adalah ketika saya mulai bergejala, yaitu pada tanggal 5 Oktober ya, kalau nggak salah, hari Senin tuh ya, saya sepedahan sore, kemudian malamnya tiba-tiba saya merasa migrain, berat banget kanan depan ya. Kemudian saya tidur, susah tidur bahkan ya, jam 11 atau lebih baru bisa tidur. Hari Selasa saya normal, balik kayak seperti biasa. Saya sempat keluar, sempat ya main lah bersama teman-teman. Cuman sedikit agak kayak panas dalam ya, tapi nggak ada gejala apapun. Hari Rabu, saya mulai demam, tanggal 5, 6, 7 ya. Tanggal 7 saya udah mulai demam, udah mulai meriang. Tapi masih indera penciuman, indera perasa masih ada. Di Kamis, itu dia udah parah bener saya. Demam naik turun, minum Panadol atau minum paracetamol, kemudian juga indera perasa lidah ya, benar-benar hambar dan pahit. Jadi saya makan salah satu makanan enak ya, istilahnya rumah makan enak di Padang. Biasanya tuh nikmat, ini jujur gila, nggak kerasa, nggak enak banget. Jadi tapi saya sih, karena saya pada waktu itu sadar kondisi sakit dan butuh makan, butuh nutrisi, ya udah deh, punya aja deh, makan aja enak-enak, bodo amat. Dan memang kebetulan di dalam tanggal-tanggal segitu biasanya sih hari spesial buat saya. Tanggal 9 Oktober itu kan hari Jumat ya, itu adalah hari ulang tahun saya, hari jadi pernikahan juga. Jadi ya bener-bener kejutan tahun ini. Jadi Allah ngasih kejutan. Saya di tanggal 9 itu adalah tes swab, dan juga saya menunggu hasil. Jadi ya ngerayain sendiri. Kebetulan sih saya sama istri jarak jauh ya. Saya Kota Padang, istri di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, 200 kilo. Jadwal ketemunya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Terakhir ketemu ya di hari Minggunya, di tanggal 4 Oktober itu. Oke, jadi balik lagi. Jadi saya merayakan ulang tahun sendiri. Kejutan banget ya. Bener-bener kalau kayak orang dapat kejutannya makan kue, dicekokin telur, malam-malam dianterin tiup lilin, biasa banget. Saya kejutannya swab dan hasilnya positif di hari Minggu tanggal 11. Kemudian saya pun langsung dirujuk untuk ditempatkan. Jujur saya
karena jauh sama istri, saya tinggal di kantor bersama teman-teman. Jadi bener-bener nggak ada yang ngurus. Makan selama sakit kemarin repot. Jadi saya memang pengen di tempat yang disediakan pemerintah. Saya tanya ke puskesmas, ya terserah Bapak mau di mana. Kami sih menyediakan di rumah nelayan daerah Lubuk Buaya, Kota Padang. Kebetulan saya punya teman di Rumah Sakit Universitas Andalas, dia menawarkan. Kemudian juga saya lihat tempatnya dan fasilitasnya ya sangat luar biasa. Akhirnya saya pun dibookingkan satu tempat. Saya ronsen dulu, saya kemudian cek darah dan EKG ya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Asidin Kota Padang. Baru saya diantarkan ke Rumah Sakit Universitas Andalas dan langsung tempat-tempat ya perawatan. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari dan perawatan bagaimana di Universitas Andalas? Ya alhamdulillah selama perawatan dari hari pertama sampai sekarang nih saya ngomong ini hari ke-15. Ya mantap sekali deh, kayak sultan. Saya pertama isi 6, satu kamar, kemudian saya pindah, isinya jadi seorang, saya sendiri ya sekarang nih. Itu fasilitas kamarnya udah ada AC, ada wifi, ada TV, kemudian juga makan terjamin 3 kali sehari, obat dikasih terus, perawatan medis ada, cek tensi terus, cek oksigen dan sebagainya. Kalau ada apa-apa keluhan tinggal ngomong. Kemudian juga ada laundry, baju saya jadi dicuciin. Apa lagi? Ya kalau menurut saya sih kayak hotel jadinya. Jadi saya cuman tinggal tidur, makan, bangun, aktivitas fisik atau berjemur lah ya. Saya aktivitas fisik di balkon paling jalan kecil lah, jalan muterin balkon sampai sekian ribu langkah gitu. Saya kan pakai ada smart band, jadi fokusnya lihat langkahnya aja deh. Udah begitu aja ya Pari. Jadi alhamdulillah sekali sih. Kemudian pun kalau untuk proses swab ataupun proses lain-lain di Sumatera Barat, nggak tahu ya kalau di daerah lain ya, di Sumatera Barat gratis. Jadi kemarin swab itu saya ke puskesmas datang, isi data, ngomong gejala-gejala, langsung swab, hasilnya keluar. Itu dulu sakit di rumah sakit yang saya tahu untuk biaya sih kayaknya gratis deh. Nggak tahu sih pakai BPJS atau nggak, tapi saya pasti gratis. Kemudian ya dengan fasilitas seperti ini sangat bersyukur ya. Jadi saya nggak terlantar dan memang benar-benar nyaman bisa sehari-hari. Jadi saya tinggal fokus penyembuhan. Kemudian apa saja yang dirasa selama gejala dan ataupun sehari-hari dalam kondisi badan. Saya sih nggak ada keluhan. Kalau di awal memang jujur benar-benar nggak nyaman, repot, hilang penciuman tuh sekian berapa hari ya? 5 hari, 6 hari, bahkan hampir seminggu. Yang penciuman lebih dari seminggu ya. Perasa itu sampai seminggu, 6 hari 7 hari. Jadi benar makan tuh nggak nikmat lah ya, nggak enak. Tapi saya makan aja karena saya sadar saya butuh sembuh, butuh pulang. Motivasi saya cuman anak, istri di rumah. Jadi saya mengabaikan emosi ya, mengabaikan mood, bodo amat lah. Yang penting makan, saya sembuh, pulang. Jadi saya makan, tapi sudah hari kesekian saya langsung kondisi berangsur membaik. Dan untungnya sih nggak ada sesak nafas, hasil ronsen pun aman, hasil cek darah dan sebagainya saya aman juga. Jadi cuma sekedar gejala ringan di awal ya, itu sangat bersyukur sih. Karena kalau saya lihat di pasien lain nih, yang satu ruangan atau di ruangan lain yang saya lihat, orang-orang tua terutama ya, pakai selang oksigen, pakai infus, ataupun mereka yang ada penyakit penyerta atau komorbid, bahkan nggak sedikit yang saya dengar meninggal. Jadi kalau saya sih sebagai pasien di sini udah biasa aja mendengar orang tiba-tiba ya bisa meninggal, atau ngeliat jenazah, atau ngelihat orang kritis lah ya, pakai EKG tuh ya, atau pakai oksigen atau megap-megap, ya B aja sih, karena udah jadi pasien ya. Trauma nggak? Ya gua rasa sih saya nggak trauma, mungkin biasa. Tapi jujur dengan kondisi corona ini benar-benar nggak nyaman, sangat nggak nyaman, repot banget saya, repot jiwa raga. Terus kemudian bagaimana proses penanganan ya atau sadar. Jujur, nah ini yang paling penting buat teman-teman semua yang denger. Penanganan pertama sih, pertama pengetahuan dulu, pengetahuan, kesadaran itu harus ditingkatkan. Teman-teman jaga diri, protokol kesehatan semua harus jaga-jaga, pakai masker,
pakai cuci tangan, jaga jarak. Ya nggak dilarang sih aktivitas keluar, tapi kalau nggak penting ya jangan keluar, sendiri aja, jangan berkerumun. Kemudian kalau ada tanda-tanda gejala, nah ini dia harus segera antisipasi, baik itu minum obat dan sebagainya. Tapi kalau udah hilang penciuman ataupun hilang perasa, baiknya swab langsung atau rapid, terserah deh. Tapi mungkin karena di Sumber gratis enak kali ya swabnya ya. Kalau di daerah lain saya nggak tahu. Swab, kemudian isolasi mandiri, nunggu hasil swab. Kalau udah hasil kan keluar jelas ya. Kalau positif dirawat, kalau negatif ya lanjut, aman dong berarti ya. Kemudian banyak juga yang pertanyaan sama saya, kenapa bisa kena corona? Jujur ini pertanyaan paling males yang saya jawab. Ya kena lah sebagai manusia biasa. Namanya juga kita ya aktivitas normal, saya masih normal juga. Meskipun saya ada protokol, mungkin karena imun saya lemah pas bergejala ya. Memang di Kota Padang pada waktu itu hujan seharian banjir, besoknya panas, besoknya hujan lagi, seterusnya begitu sampai 7 hari. Jadi saya rasa itu mempengaruhi kondisi saya ya, lagi jadi imun lemah, terus saya jadi kebetulan di luar ya, terpapar OTG, saya terinfeksi lah kayak atlet dunia Cristiano Ronaldo, Valentino Rossi, ataupun The Rock ya, Dwayne Johnson, atau tenis Novak Djokovic lah kena. Apalagi kita nih orang Indonesia, orang biasa aja makan sambal terasi ikan asin, hobi rebahan lah ya kena lah. Jadi saya rasa itu pertanyaan yang nggak perlu ditanya. Jadi balik lagi untuk penanganan dan antisipasi itu sih. Kemudian buat teman-teman yang nggak percaya ya bodo amat sih, gue nggak peduli lo percaya atau enggak ya. Tapi yang pasti lo jangan mempengaruhi orang untuk nggak percaya, jangan mempengaruhi orang untuk tidak protokol. Jujur nih, real, nyata. Mungkin lo kena dulu kali ya, baru sadar. Lo megap-megap dulu, sesak dulu, baru sadar. Jadi jangan sampai seperti itu deh. Jujur kasihan banget orang rumah, orang tua, punya pasangan, anak, atau suami atau istri. Lagi punya anak bayi, tolong banget. Atau lagi punya ibu hamil, istri hamil, atau saudara kita yang hamil, anak hamil. Ya Allah, tolong banget. Beresiko sekali. Jadi mungkin orang-orang yang denial tuh karena ya corona ini kayak virus, bener sih. Gua rasa sih ini virus jenis baru, demam jenis baru, benar. Mungkin mereka menolak istilahnya, terserah deh lah lo mau istilahnya apa. Tapi jujur gejalanya beda dan lebih berbahaya, apalagi yang punya penyakit bawaan. Ini aja gue kemarin dapat cerita dari salah satu teman, dia punya saudara umur laki-laki umur 30-an tahun, nggak punya penyakit apapun, nggak punya komorbid, penyakit penyerta, tapi dia denial, lambat penanganan, males swab, males terima kenyataan kalau positif. Dia cuek aja di rumah, biasa aja. Pas dia swab, flagnya udah kemana-mana, paru-paru kena, nggak lama meninggal. Sekeluarga positif semua. Nah, kena kan? Jadi ya gua rasa ya terserah deh mau percaya apa enggak. Intinya real, gua berusaha mencerahkan, ngasih tahu kepada kalian semua. Ini ada, kita jaga diri, jaga kondisi, jaga keluarga. Yang masih bandel-bandel, tolong kupingnya didengar, kalau enggak iris aja tuh kuping, disop, enak tuh, disop tuh. Itu jadi vaksin tuh, disop kuping lo tuh. Oke, begitu. Bisa cukup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak. Semoga tercerahkan. Silakan share, dibagikan kalau ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.